Oke, saya jelaskan ya rekan-rekan. Rekan-rekan, kebetulan saya habis dari Makobrimob membawa 3 jenis ya gas air mata yang ini merupakan standar dari Brimob ya seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penggunaan gas air mata di dunia internasional, ya, ini saya mengacu dari penjelasan dari Dr. Mas Ayu Elita. Beliau adalah guru besar, ahli atau kimia dan persenjataan, dosen di UI maupun di Unhan. Ya, Dr. Mas Ayu Elita adalah ahli kimia dan persenjataan, dosen di Fakultas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Regulasi yang menjadi acuan di dunia internasional adalah Protokol Jenewa nomor 22 tahun 93. Di situ disebutkan bahwa gas air mata atau lebih secara kimianya disebut CS, ini hanya boleh digunakan di seluruh dunia yang menjadi standar adalah aparat penegak hukum. Ini tidak boleh digunakan untuk peperangan. Ini yang menjadi dasar kenapa penggunaan CS atau gas air mata bagi kepolisian di seluruh dunia itu diperbolehkan. Sama di Indonesia, ini untuk ya protokol Jenewa nomor 22 tahun 93 ini sudah diratifikasi juga. Dan Ibu Mas Ayu Evita ini merupakan salah satu perwakilan dari Indonesia yang setiap tahun mengadakan pertemuan di dunia internasional. Tahun ini akan dilaksanakan di Maroko. Salah satunya membahas tentang penggunaan zat-zat kimia yang baik di dalam penegakan hukum maupun di dalam peperangan. Dan perlu saya tegaskan rekan-rekan, saya juga mengutip dari pendapat dari Prof. Made Gegel, adalah guru besar dari Universitas Udayana. Beliau ahli di bidang toksiologi atau racun. Beliau menyebutkan bahwa, termasuk dari Dr. Mas Ayu Evita, bahwa gas air mata atau CS ini, ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya, kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatannya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Ya, semuanya tingkatan ini, ya saya sekali lagi, karena saya bukan expertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. Ya, CS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak mematikan. Perlu rekan-rekan ketahui juga, nanti silakan rekan-rekan juga mengkonfirmasi ke Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan pada saat hari Senin yang lalu, saya kan langsung berkunjung ke Rumah Sakit Saiful Anwar bersama Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Kapolda, kemudian ada beberapa pejabat. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban-korban yang luka, ya dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Ini yang jatuh korbannya cukup banyak. Ya, jadi perlu saya sampaikan seperti itu rekan-rekan. Ya, kemudian juga beliau menyampaikan juga yang apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena
air sabun. Ya, terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sama halnya dengan gas air mata juga, kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun, ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Made Gegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ya, sementara itu dulu. Ya, tentunya ini masih butuh pendalaman lebih lanjut. Ya, apabila ada jurnal-jurnal ilmiah yang baru, temuan-temuan yang baru, tentu akan menjadi acuan juga bagi tim. Ya, tim investigasi, kebetulan Bapak Kapolri ini masih terus bekerja. Ya, akan terus menyelesaikan kasus ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Dan yang terpenting ke depannya, ya tentunya dengan kejadian Kanjuruhan ini merupakan rasa keprihatinan kita semuanya, ini merupakan ya rasa duka kita yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita, dan kita selalu mendoakan semoga arwah beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target Bapak Kapolri beberapa waktu dekat ini kita harus segera merumuskan regulasi tentang keselamatan dan keamanan di dalam setiap event pertandingan yang menghadirkan massa dalam jumlah sangat banyak. Kalau misalnya kita mengacu kepada regulasi keselamatan dan keamanan yang diratifikasi dari statuta FIFA, saya rasa yang ada di PSSI sudah sangat detail. Sangat detail, mengatur semuanya. Ya, tentang bagaimana sistem pertandingan, bagaimana sistem keselamatan dan keamanan, bagaimana peran safety and security official, ya, bagaimana harus ada contingency plan, harus ada emergency plan, itu harus diterapkan di dalam setiap pertandingan. Ya, ini masih terus akan didalami oleh tim masih bekerja, dan mohon supportnya, mohon doanya rekan-rekan agar tim ini segera menuntaskan ke depan. Harapan kita dengan adanya perubahan regulasi keselamatan dan keamanan yang sedang digarap ini dengan Bapak Presiden, tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti di Kanjuruhan. Termasuk juga Bapak Kapolri juga sedang merumuskan juga regulasi ya tentang keselamatan dan keamanan pada pengamanan ya dalam setiap event kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini betul-betul akan diterapkan dan betul-betul akan disosialisasikan, dan harapan kita ya ke depannya akan setiap pertandingan yang melibatkan dan menghadirkan massa dalam jumlah banyak, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas yang utama. Ya, salah satu ya rekan-rekan. Ya, tentunya leading sektornya kan Pak Menpora, kemudian ada PSSI, dan juga mungkin ada KONI, dan juga para pakar juga. Dan kita juga menunggu dari hasil rekomendasi tim gabungan independen mencari fakta. Agar sesuai dengan arahan Bapak Presiden, analisa dan evaluasi serta rekomendasi yang diberikan oleh tim ini betul-betul bisa dipakai sebagai acuan. Dan kedepannya regulasi yang kita miliki, ya minimal regulasi yang sama dengan di dunia internasional untuk memitigasi atau meminimalisir jatuhnya korban di setiap event kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah yang banyak. Ya. Harganya kalau misalnya TGF kan 1 bulan, ya ini mungkin 1 bulan mungkin bisa segera diselesaikan ya, karena tim masih terus bekerja. Ini target utama Bapak Kapolri, ya termasuk evaluasi internal juga dilakukan, ya, oke. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca regulasi keselamatan dan keamanan yang mengadopsi dari statuta FIFA, itu sudah sangat lengkap.
Ya, rekan-rekan bisa baca sendiri, ada kurang lebih sekitar 45 pasal lebih, kemudian ada 8 bab, itu mengatur semuanya lengkap. Ya, termasuk standar untuk melakukan evakuasi ya ketika masa terjadi kontingensi. Itu ada batas waktunya. Ya, batas waktunya keluar itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau misalnya keluar itu lebih dari 10 menit, pintu-pintu darurat itu tidak bisa difungsikan dengan baik, akan terjadi fatalitas, seperti halnya terjadi di Kanjuruhan. Ya. Dari 8 pintu emergensi itu, seharusnya kan bisa difungsikan. Kalau itu bisa difungsikan, maka jatuhnya korban bisa diminimalisir. Tapi ketika kejadian itu fungsi dari emergency exit-nya itu tidak bisa difungsikan dengan baik, tidak bisa dibuka, itu yang betul-betul tidak kita harapkan. Kedepannya itu harus dikontrol, itu harus diaudit semuanya sebelum pertandingan. Harus dipastikan di dalam regulasi ini semua pintu dijaga oleh steward dan semua pintu harus dalam keadaan tidak boleh dikunci dan ya apabila difungsikan harus mampu semaksimal mungkin bisa mengeluarkan penonton dalam keadaan selamat. Ya semuanya sudah dihitung di situ, di dalam regulasi itu. Itu yang harus disosialisasikan. Sama halnya ketika kita naik pesawat. Ya ketika naik pesawat, dari pramugara selalu menyampaikan standar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan seperti ini. Ya, pintu keluarnya di depan ada sekian, di tengah ada sekian, kemudian di belakang ada sekian. Ini harus sosialisasikan terus. Kalau misalnya ini tidak disosialisasikan ketika terjadi kontingensi, terjadi emergensi, yang membahayakan adalah keselamatan daripada penonton. Demikian juga keselamatan baik pemain, official maupun aparat keamanan. Ya masih didalami, ya fokusnya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan terhadap 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kapolri, ya terkait pasal 359 dan atau 360, kemudian dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali. Ya rencana hari Selasa akan dipanggil untuk dimintain keterangan lagi oleh penyidik. Ya, langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan apabila saya sudah mendapat informasi dari tim penyidik Polda Jatim dan Bareskrim. Ya. Oke. Ya, jadi saya kembali lagi, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan jadi ledakan di atas. Ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Gitu. Apa? Oh ya. Miras sudah didalami oleh Lafor, betul, miras itu ya dari berbagai jenis termasuk campuran. Ya ini masih didalami oleh tim sidik yang kaitannya dengan anti penerapan pasal 170 ya kepada siapapun yang terbukti melakukan pengerusakan, pembakaran, penyerangan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi fokus dan concern Bapak Kapolri, selesaikan dulu pasal 359, pasal 360 dan atau 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2002 itu dulu fokusnya. Ya penyidik harus menuntaskan itu dulu.
harus mampu membuktikan itu dulu. Karena apa? Jatuh korbannya cukup banyak. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Ya, jadi gini kan, kenapa Bapak Kapolri menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka? Ya, yang pertama kaitan dengan PT LIB, yang kedua kaitannya dengan panitia penyelenggara, yang ketiga kaitannya dengan anggota kepolisian, baik mulai dari Kabak-Op dan Kibrimob maupun Kasat Sabara. Ya, ini yang paling bertanggung jawab ya di dalam operasional pengamanan di lapangan. Sama halnya dengan security officer. Security officer di dalam regulasi FIFA atau di dalam regulasi keselamatan dan keamanan harusnya mampu mengontrol itu semuanya, termasuk Kabak-Op. Ya, yang mengetahui tentang regulasi seperti itu. Sudah sangat jelas di dalam regulasi keselamatan dan keamanan tersebut, ya, setiap aparat keamanan dilarang membawa gas air mata. Bukan naik gas air mata, membawa tameng, membawa tongkat, memakai helm dan masker. Ya, ya, masker yang dapat memprovokasi massa saja itu dilarang. Ya, kenapa itu tidak dilarang? Andai kata itu dilarang, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Ya, sama halnya ketika melakukan penembakan, tentunya yang dilakukan penembakan dulu ya adalah dengan menggunakan smoke ini. Ini diluncurkan hanya efek deternya itu hanya suara asap putih. Ya, ketika masih maju untuk mengurai massa, menggunakan yang biru. Ya, biru kan ini klaster ini. Berarti kan massa dalam jumlah yang belum terlalu banyak untuk sedikit mengurai. Tapi kalau misalnya massa sudah dalam jumlah yang cukup banyak dan masif serta ada indikasi anarkis, baru menggunakan yang merah. Yang merah ini lebih masif untuk impact-nya. Jadi 3 ini yang digunakan ya oleh aparat penegak hukum. Tapi yang jelas sebagai pengendali di lapangan, ya para perwira itu yang bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan langsung pada personilnya, kepada anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Ya, oke? Pak Kadif izin menegaskan sedikit, Pak. Tadi kan Bapak bilang katanya semakin gas air mata bahannya itu semakin kadaluarsa, maka bahan kimianya semakin berkurang ya Pak aktivitasnya. Nah, tapi kalau yang saat dilakukan penembakan di lapangan itu, apakah itu sudah kadaluarsa atau masih berlaku Pak yang di lapangan? Ya, ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021 ada beberapa ya. Saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami oleh Lavar. Tapi ada beberapa. Tapi sebagian besar yang digunakan ya ini. Ya, 3 jenis ini yang digunakan rekan-rekan. Ya. Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Oke, ada lagi? Ya? Udah saya tanya ya, saya lupa tadi. Nggak nanyakan itu. Oke. Terakhir ya. Ini saya tanyakan dulu. Yang jelas yang digunakan yang menurut gas air mata itu yang 11 sama yang ini yang Pak Kapolri sampaikan 11 ya. Ini yang di dalam ya. Kalau yang ini nanti saya tanyakan dulu. Karena yang di awal itu pasti ini dulu. Ini berapa kali ditembakkan untuk yang berupa asap ya. Kalau yang ini 11 ya. Seperti yang Pak saat ini dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan hasil olah TKP dari Inavis dan Lafor diketemukan seperti itu. Ya. Oke. Apa tadi? Apa? Himbauan. Ya sudah tidak usah diimbau, yang jelas sudah kita identifikasi. Ya, dari tambahan CCTV yang kita temukan, ya termasuk juga dari beberapa video dan foto yang kita temukan, kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Ya, nanti ya tunggu tim periksa dulu. Rasa itu dulu ya teman-teman. Apa? Ya, betul. Yang merah ini
Rasa-rasanya iritasinya kepada mata dan pernapasan. Nah, tadi saya cobakan juga. Tadi kita praktekkan juga bagaimana rasanya ini. Ya, memang perih untuk mata. Tapi ya sekali lagi dokter spesialis mata menyebutkan seperti halnya kita terkena air sabun. Cuman air sabun ini kan cair. Kalau CS gas air mata ini kan dipadatkan dia. Dia dipadatkan. Dan pada ledakan tertentu dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Itu yang kena mata dan dihirup. Pak, sama ini Pak, kan ada beberapa personel polisi yang diduga melanggar etik juga terkait kasus di Kanjuruhan. Itu kan apakah akan disidang etik dan kira-kira kapan Pak? Ya, proses ini masih berlangsung, belum selesai. Dari hasil konfirmasi saya ke tim, juga hari ini juga sedang dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait 31 personil yang sudah diperiksa dan 20 orang yang dinyatakan terduga pelanggaran etik. Ini nanti akan terus diproses dan tentunya pelaksanaan sidang nanti akan dilaksanakan di Polda Jatim. Ya sama, ini akan proses nanti apabila ada update-nya, tentunya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu dulu ya. Apa itu? Ya. Ya, jadi gini, itulah salah satu materi yang didalami oleh tim investigasi. Ya, di situ ada unsur kelalaiannya. Ya, karena kelalaiannya, baik di RUT, PT LIB maupun panitia penyelenggara yang mengabaikan high risk, kita sudah tahu ketika pertandingan antara Arema sama Persibaya ini adalah pertandingan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Makanya Kapolres mengajukan untuk kalau bisa diajukan meskipun ya penontonnya hanya penonton dari rekan-rekan Arema sendiri, ya tidak melibatkan supporter dari Persibaya, tapi tingkat risikonya cukup tinggi. Ya, karena ini diabaikan, maka yang bersangkutan dikenakan juga terkait menyangkut masalah pasal 103 ya ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Itu ya